Selama 28 tahun, 6 kali gagal, ternyata Norwegia itu tidak pernah berhenti membangun. Membangun apa? Membangun sistem, membangun budaya, membangun infrastruktur, membangun pemain-pemain mudanya, terus membangun. Bisa dibayangin loh ya kalian, kita juga dalam fase membangun. Partai Perindo dalam fase membangun. 28 tahun sih kelamaan. 2029 di depan mata. Bapak Ibu yang saya banggakan, membangun kepercayaan publik itu tidak mudah. Saya yakin Bapak Ibu sebetulnya sudah membangun ini cukup lama dan bertahun-tahun. Sama halnya dengan membangun sebuah partai. Bapak Ibu, saya ingin ngambil kesempatan pada malam hari ini sebetulnya menceritakan satu kisah juga yang mungkin baru saja kita saksikan bersama. Siapa yang nonton Piala Dunia di sini? Masa? Ya, siapa nonton Piala Dunia? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Spanyol. Perindo. Siapa yang nonton Erling Haaland? Tahu nggak Erling Haaland yang mana? Dari mana? Norwegia. Jadi, saya itu jujur, saya mungkin bukan fanatik bola. Cuman gara-gara Piala Dunia, tiba-tiba FYP saya isinya Piala Dunia semua. Tiba-tiba isinya Erling Haaland semuanya. Tiba-tiba isinya Norwegia semuanya. Singkat cerita, saya nyari tahu kan, apa sih ini, kenapa orang ribut sama Norwegia? Ternyata, Norwegia itu sudah 28 tahun tidak pernah masuk kompetisi Piala Dunia. Betul? 28 tahun. Artinya 6 kali gagal. 6 kali gagal masuk Piala Dunia. Akhirnya tahun 2026 masuk dan akhirnya mendapatkan salah satu mungkin pencapaian yang tertinggi dalam sejarah mereka. Masuk perempat final. Erling Haaland tuh langsung heboh di mana-mana. Saya juga sampai ngikutin, ngestok gitu kan. Ini siapa? Dan ternyata luar biasa. Memang pribadi yang luar biasa. Bahkan ketika off season, saya kan pelajari kan, apa yang membuat dia spesial. Ketika off season masih berlatih. Jadi enggak nunggu deket-deket pertandingan dia berlatih, enggak, off season aja berlatih. Jadi memang pribadi yang luar biasa. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Selama 28 tahun, 6 kali gagal, ternyata Norwegia itu tidak pernah berhenti membangun. Membangun apa? Membangun sistem, membangun budaya,
membangun infrastruktur, membangun pemain-pemain mudanya, terus membangun. Bisa dibayangin loh ya, kalau Piala Dunia itu berapa tahun sekali coba? 4 tahun. Pemilu berapa tahun sekali? Ini 6 kali gagal masuk. Membangun terus. Mungkin kalau kita jadi Norwegia mungkin nggak tahu kita jadi apa. Tapi luar biasa semangatnya. Makanya mereka disebut bangsa Vikings. Saya rasa bukan karena fisiknya yang kuat, mentalnya yang kuat. Mentalnya yang kuat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita juga dalam fase membangun. Partai Perindo dalam fase membangun. 28 tahun sih kelamaan. 2029 di depan mata. Yang kita bangun hari ini, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar organisasi. Yang kita bangun orang, kita bangun sistem. Kita bangun semangat. Yang kita bangun hari ini adalah kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik bisa didapatkan diantaranya melalui tangan-tangan Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu, pulang dari BIMTEK ini yang saya harapkan Bapak Ibu bukan hanya sekedar, oh ya saya menyelesaikan tugas ini, saya menjadi individu yang lebih paham aturan, bukan itu. Tapi saya ingin kita semua pulang dengan tekad yang baru. Tekad yang sama, bersatu dalam nilai, unggul dalam aksi. Kita turun ke lapangan, kita sapa warga, kita dengarkan, kita hadirkan solusi. Karena itu yang betul-betul diinginkan dan dicari oleh rakyat hari ini. Dan mungkin yang saya ingin tekankan sebelum saya menutup apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah saya cukup yakin pada proses. Kalau kita lihat Norwegia 28 tahun prosesnya, tapi tidak mengecewakan hasilnya. Partai Perindo harus lebih cepat. Sekali lagi, 2027 kita verifikasi, 2029 kita menghadapi pemilu. Jadi rapatkan barisan, kita kuatkan kekuatan kita di daerah-daerah, mengakar sampai ke paling bawah, dan pastikan bahwa kita bisa membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia. Nah sebelum saya betul-betul menutup, saya melihat Pak Rektor di sini, saya jadi ingat, Partai Perindo tidak hanya beraksi melalui anggota legislatifnya. Partai Perindo kita juga beraksi dengan berbagai program yang akan kita jalankan. Di antaranya, pada malam hari ini kita akan menyerahkan 77 beasiswa kepada putra-putri Indonesia yang luar biasa dari seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ingin saya maknai itu bukan angka 77-nya. Yang ingin saya maknai adalah bahwa ketika kita memberikan satu harapan kepada satu individu, kepada satu pemuda, pemudi, sebetulnya kita sedang membawa perubahan untuk satu keluarga dan bahkan satu generasi. Bahwa yang kita lakukan hari ini bukan sekedar memberikan beasiswa, tetapi beasiswa merupakan kesempatan untuk bisa merubah masa depan. Dan bahkan masa depan yang akhirnya membawa kita kepada kemandirian ekonomi. Jadi pulanglah nanti selesai dari BIMTEK, gaungkan bahwa Partai Perindo kita adalah partai yang pro ekonomi, pro masa depan, dan
Partai Perindo adalah energi baru Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kepada Mbak. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.